yang kita bahas ini adalah soal babak kemampuan lanjut. Jadi kalau kemarin waktu di sekolah di madrasah kita sudah bahas nomor satu dan nomor dua. Kali ini kita akan coba angsur paling tidak beberapa buah nomor. Kita mulai dari nomor tiga dulu. Nomor tiga, ini dia soalnya. Jika sigma dari 2K tambah B per 3 pangkat K tambah 1 dengan K mulai dari 1 hingga tak hingga, maka nilai B sama dengan titik-titik. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertamanya mungkin begini ya. Pertama, notasi sigma dulu. Kalian kan sudah tahu ya notasi sigma ini artinya apa? Sudah atau belum? Udah, Pak. Sudah ya. Nah, sekarang karena di soal diberikan bahwa sigma dari 2K ditambah 8 per 3 pangkat K tambah 1 dengan K dari 1 sampai tak hingga sama dengan 10. Maka kemudian kalau kita kalikan, misalnya kita kalikan dengan 3 ya, kedua ruas, maka nanti akan berlaku sigma dari 2K ditambah 8 per 3 pangkat K ditambah 1, kemudian kita kalikan dengan 3, dengan K mulai dari 1, ini akan sama dengan 30. Bapak, bukannya itu B ya, Pak? Oh ya, sorry ya, B ya. Ya, Pak. Oke, ini B ya. Nah, kemudian perhatikan yang di ruas kiri. Ruas kiri ini kan ada 3 per 3K tambah 1. Ini dengan ini ya. Nah, 3K tambah 1 itu apa? 3K tambah 1 kan sebenarnya dia ibaratnya kayak gini nih. Kita punya 3 per 3K ditambah 1. 3K ditambah 1 kan adalah 3 pangkat K dikali 3 pangkat 1. Nah, jadi 3 yang di atas di pembilang dan penyebut itu bisa dicoret. Sehingga ini menjadi sigma dari 2K ditambah B per 3 pangkat K dengan K mulai dari 1 sampai tak hingga itu sama dengan 30. Oke, sampai di sini paham atau tidak? Gimana Paham, sih? Pak. Paham, Pak. Apa, Beb? Itu kok bisa jadi 3 per 3 kali tambah 1 jadi 3 per 3 kali 3? Nah, 3K tambah 1 artinya apa? 3 3 pangkat pangkat K K dikali kali 3 pangkat pangkat 1. 1 kan? Iya. Oh iya, Pak. Gitu. Ngerti ya? Bapak 3 yang di atas tuh dari mana? Karena kedua ruas kita kalikan dengan 3 ini. Oh, ya, Pak. Yang makanya 10 jadi 30 kan? Iya, Pak. Oke, dicatat dulu. Baru nanti kita langsung lagi. Iya, Pak.
Sudah ya? Belum, Pak. Oh. Udah, Pak. Sudah ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, langkah berikutnya apa? Karena ini sama dengan 30 ya. Ini kan 30. Maka kemudian kalau kita kurangi sigma dari 2K ditambah B per 3 pangkat K dengan K mulai dari 1 sampai tak hingga. Kemudian kita kurangi dengan sigma dari 2K ditambah B per 3 pangkat K ditambah 1, K mulai dari 1. Maka ini akan sama dengan 30. Kenapa 30? Karena yang ini sama dengan 30 tadi. Kemudian dikurang dengan 10. Ingat ya, ini kan sama dengan 10 tadi. Kita taunya dari mana? Taunya dari soal. Ini. Ya, Pak. Nah, 30 dikurang 10 adalah 20. Makanya sigma dari 2K ditambah B per 3 pangkat K, K dari 1 sampai tak hingga, dikurang sigma 2K ditambah B per 3 pangkat K tambah 1, K dari 1 sampai tak hingga, sama dengan 20. 20. Nah, kemudian ada yang mau Bapak ubah di sini. Definisi sigma itu kan kayak gini ya. Kalau kita punya sigma mulai dari 1 sampai tak hingga, misalnya dari 2K ditambah 1. Ini kan sama dengan 2 kali 1 tambah 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 1 ditambah 2 kali 3 tambah 1 dan seterusnya. Nah, akan sama dengan 2 kali 1 tambah 1 ditambah sigma dari 2K tambah 1, tapi K-nya mulai dari 2 sampai tak hingga. Jadi maksud Bapak, sigma dari 2K tambah 1 dengan K mulai dari 1 sampai tak hingga itu sama dengan ini. Benar nggak? Ya, Pak. Nah, maka kemudian yang ini, yang suku pertama di ruas sebelah kiri, yang ini, bisa kita ubah menjadi 2 kali 1 ditambah B per 3 pangkat 1 ditambah sigma K-nya mulai dari 2 sampai tak hingga dari 2K ditambah Tambah B. per 3 pangkat. dikurang sigma dari 2K ditambah B per
3 pangkat K ditambah 1, K mulai dari 1 sampai tak hingga, ini sama dengan 20. Oke, pahami ini dulu. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Oke, silakan dicatat. Kita angsur-angsur sedikit demi sedikit. Kalau ada pertanyaan sambil dicatat, silakan. Bapak geser ke atas, Pak. Udah. Pak, udah, Pak. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, 2 dikali 1 ditambah B per 3 pangkat 1 adalah 2 ditambah B per 3. Kemudian ditambah dengan, nah, kalian mesti tahu ini ya, bahwa di dalam notasi sigma, ini kan K-nya sama dengan 2. Kita mau ngubah menjadi 1. Nah, 2 biar jadi 1, berarti kan kita kurangi ya. Ini kita kurangi dengan 1. Nah, yang di atas yang dari tak hingga, ya tak hingganya juga dikurangi dengan 1. Nah, kemudian Bapak, kenapa harus 1, Pak? karena kita mau jadikan dia jadi K sama dengan 1. Biar sesuai sama yang ini.
Nah, selain itu sebenarnya ini juga kalau yang apa? Kalau di bagian tanda sigmanya itu berkurang satu, maka yang awalnya 2 kali K sekarang menjadi 2 kali K tambah 1. Jadi kebalikannya. Kalau di sini kurang satu, berarti yang di fungsinya itu jadi tambah 1. Sebaliknya, kalau di notasi sigmanya kita tambah 1, maka di fungsinya dikurangi 1. Nah, ini jadi tambah B per 3 pangkat K tambah 1. Kemudian dikurang dengan yang ini tetap. Nah, begini. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Oke. Nah, ini tinggal kita salin ulang, kita selesaikan hitungannya, maka kita punya 2 tambah B per 3 ditambah. Nah, ini tanda sigma. K-nya mulai dari 1. Nah, tak hingga kurang 1 kan tetap tak hingga ya. Karena tak hingga itu kan bilangannya sangat besar kalau kita ini. Dan tidak terbatas. Nah, sementara 2 dikali K tambah 1 ditambah B adalah 2K ditambah 2 ditambah B per 3 pangkat K tambah 1 dikurang sigma K mulai dari 1 sampai tak hingga. Ini adalah 2K ditambah B per 3 pangkat K tambah 1 sama dengan 20. Nah, perhatikan bahwa pada suku kedua dan suku ketiga di ruas sebelah kiri, yaitu yang ini semuanya sama. Mulainya dari 1, K-nya sampai tak hingga. Kemudian penyebutnya juga sama. Kalau penyebutnya sama, artinya kita bisa operasikan, bisa kita gabungkan menjadi sigma K mulai dari 1 sampai tak hingga dari 2K ditambah 2 ditambah B per 3 pangkat K ditambah 1 dikurang 2K ditambah B per 3 pangkat K tambah 1 sama dengan 20. Oke. Jadi ini Bapak, jadi infinite kalau ditambah atau dikurang apapun tetap infinite ya, Pak? gimana? Kalau infinity dikurang atau ditambah dengan apapun jadinya tetap infinity ya. Iya, benar. Kalau dikali atau dibagi, Pak? Sama aja tetap. Karena bilangannya itu kan sebenarnya bukan bilangan ya, tetapi kan itu menyatakan suatu bilangan yang amat-amat besar gitu. Mau dibagi pun ya tetap besar gitu. Oke ya. Berarti sekarang kita punya apa? Kita punya 2 ditambah B per 3 ditambah sigma dari K-nya mulai dari 1 sampai tak hingga. Nah, ini tinggal dijumlahkan karena penyebutnya sama. Kita bisa bikin jadi kayak gini. Nah, pembilangnya kita jumlahkan jadi 2K ditambah 2 ditambah B dikurang 2K dikurang B sama dengan 20. Nah, kemudian ini kan habis ya. 2K dikurang 2K 0, B dikurang B habis. Berarti sisanya tinggal 2 ditambah B per 3 ditambah sigma dari 2 per 3 pangkat K tambah 1. K mulai dari 1 sampai tak hingga sama dengan 20. Oke, silakan dicatat sambil dipahami. Baik, Pak. Tahan. Ya,
Bapak Gaten. Nggak ngaruh. Jadi sigma itu ibaratnya variabel ya Pak? Sigma itu bukan, iya pengganti ininya sih, pengganti Soalnya kan variabelnya. kalau Iya, ya pas dikurang kan jadi apa kan Pak? iya, Apa sigma-nya ketemu kan, tinggal kurang sama yang depan sigma kan. iya. Kemarin kalian bahas KTOM ya? Iya Pak, tapi nggak tahu betul nggak Pak. Sini aku share screen Pak jawabannya. Kayak salah. Nanti aja lah Pak pas sudah mau berakhir. Oke. Pak, udah Pak. Udah, yang lain gimana? Udah ya? Udah Bapak. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebenarnya ini udah Bentar Pak, boleh. belum Pak, atas Pak, dikit lagi. Yang mana? Ada Pak situ Pak. Oke ya. Nah, jadi sebenarnya kalau ini udah gampang. Maksud Bapak, ini kan 2 ditambah B per 3. 2 ditambah B per 3. Nah, sementara yang ini, yang sigma ini, kalau kita hilangkan tanda sigmanya, ini kan sebenarnya sama dengan 2 per 3 pangkat 1 tambah 1 ditambah 2 per 3 pangkat 2 ditambah 1 ditambah 2 per 3 pangkat 3 ditambah 1 dan seterusnya. Sama dengan 20. Atau dengan kata lain kita punya 2 ditambah B per 3 ditambah 2 per 9 ditambah 2 per 27 ditambah 2 per 81 ditambah dan seterusnya. Ini sama dengan 20. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kira-kira pola apa yang ini? Pangkat 3. Geometri tidak hingga. Bukan pangkat 3, tetapi ini apa? Barisan? Barisan Tak hingga. Ya benar, geometri tak hingga ya. geometri. Geometri tak Tak hingga. hingga. Nah, barisan geometri tak hingga itu kan ada rumusnya ya. Iya Rumus Pak. SN-nya. SN sama dengan air ya. A Iya. per Iya. 1 kurang R. Apa R-nya satu berapa kurang di R? sini? 1/3. Bagus, R-nya 1/3 ya. A-nya 2/3. Hanya
2/9 bagus. Nah, 2/9. berarti kita bisa bikin ini menjadi 2 ditambah B per 3 ditambah, nah ini kita jumlahkan, berarti A-nya adalah 2/9 per 9 per 1 dikurang 1/3. per 3, sama dengan 20. 2 ditambah B per 3 ditambah, nah ini kita cari 2/9 per 1 kurang 1/3. Ini sama dengan 2/9 per 2/9 per 2/3. ya, atau 2/9 dibagi 2/3 ya. Bagi kita ubah jadi kali. Kali 3/2. Ini habis 3/9 sama dengan 1/3 ya. Iya, Pak. Berarti ini kalau kita tambah dengan 1/3 sama dengan 20. Nah, karena penyebutnya sudah sama, berarti ini jadi 2 ditambah B ditambah 1, yaitu 3 ditambah B per 3 sama dengan 20. Atau dengan kata lain, 3 ditambah B sama dengan 20 dikali 3. 20 dikali 3. Nah, 20 3 kali tambah 3 B sama dengan 20. 60. Maka di sini nilai B, karena yang ditanya nilai B ya, maka nilai B sama dengan 50. 57. Nah, itu dia jawabannya. Oke, Pak. Oke, paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, silakan dicatat. Baik, Pak. Bapak tolong katasin bentar Pak. Gimana, Pep? Katasin ke pas pengurangan tadi Pak. Apa yang salah catat atau gimana? Nanti kan, oh udah Pak, salah catat lupa Pak. Makasih Pak. Oke. Kalau untuk KTOM, rencananya Bapak bakal upload jawaban terus tiap hari di videonya. Kami kerjaan yang 2016 bulan Juni atau Juli lupa tuh. Yang nomor 1 Pak. Oh, Juni. 2000 berapa? 16. Oh. Dari mana kalian dapat filenya? Google. Oh. Udah, Pak. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya, oh ini. Ini lumayan enak sih.
Bentar ya. Kenapa lagi ini terus? Oke, udah muncul soalnya ya. Diberikan tupel bilangan Udah, Pak. ya. W1, W2, W3 dan seterusnya sampai W7 sehingga memenuhi W1 ditambah W2 ditambah W3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah W7 sama dengan 155, di mana nilai dari W1, W2 dan W7 sampai W7 adalah lebih dari atau sama dengan 21 dan kurang dari atau sama dengan 23. Tentukan banyaknya tupel yang memenuhi. Oke. Di soal diberikan bahwa jumlah dari W1, W2, W3 dan seterusnya sampai W7 itu sama dengan 155. Nah, dari sini kan karena W1, W2 dan W3 sampai W7 itu nilainya berada di antara 21 dengan 23, maka kita bisa membuat atau mengubah W1 itu sama dengan misalnya ya, kita ubah jadi 21 ditambah A1 misalnya. W2 sama dengan 21 ditambah A2, W3 sama dengan 21 ditambah A3, dan seterusnya. Sampai nanti W7 adalah 21 ditambah A7. Ada yang tahu kenapa Bapak bikin 21 di sini? Ya, yang paling kecil itu 21. Ya benar, karena yang paling kecil nilainya adalah 21. Makanya kita bikin ini jadi 21 ditambah A1 ditambah A2 dan seterusnya. Di mana, jadi ada pembatasannya. Di mana nilai dari A1, A2, dan seterusnya sampai A7 itu lebih dari atau sama dengan 0. Jadi boleh 0, tapi paling tinggi berapa kira-kira nilainya? 1. Dua, dua. 2 ya. Karena kan ini batas paling tingginya 23 ya. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Nah, berarti ini kan kita bisa ubah menjadi 21 ditambah A1 ditambah 21 ditambah A2 ditambah 21 ditambah A3 dan seterusnya sampai nanti terakhir 21 ditambah A7 sama dengan 155. Perhatikan 21-nya ada berapa kali? Ada 7 ya. Berarti ini jadi 21 kali 7 ditambah A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 dan seterusnya sampai ditambah A7 itu sama dengan 155. Perhatikan 21 dikali 7 adalah 147. Maka kita punya 147 ditambah A1 tambah A2 ditambah A3 dan seterusnya sampai nanti ditambah A7 sama dengan 155. Atau dengan kata lain A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah A7 sama dengan 8 kan, 155. Pak? Iya, dikurang 147 sama dengan 8. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bapak berarti A1 sampai A7 tuh ada yang 1, ada yang 2, Pak. Ada yang 2, Tapi ada yang 0? duanya cuma 1. Ada yang 0? Iya, ada yang 0 juga. Ada. Oke, sekarang silakan dicatat ini dulu.
Oh iya, Bapak tambahkan ya bahwa di sini ya W1, W2, W3 dan seterusnya sampai W7 dan A1, A2, A3 sampai A7 itu semuanya elemen bilangan bulat. Udah? Belum, Pak. Udah, Pak. Oke, yang lain gimana? Udah ya? Nah, sekarang begini. Pertanyaan di soal tadi adalah kita disuruh menentukan banyaknya tupel yang memenuhi. Banyaknya tupel W1, W2 sampai W7. Nah, kemudian karena W1 bisa dinyatakan dalam 21 ditambah A1, W2 dalam 21 ditambah A2 dan seterusnya, maka kita bisa menyimpulkan lebih kurang begini. Banyaknya tupel W1, W2, W3 dan seterusnya sampai W7 itu akan sama dengan banyaknya tupel A1, A2, A3 dan seterusnya sampai A7 yang memenuhi A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah A7 sama dengan 8 dan nilai dari A1, A2, A3 dan seterusnya sampai A7 itu lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari atau sama dengan 2. Ya nggak? Benar nggak? Bapak itu A1 sampai A7-nya bilangan real kan? Bukan real, itu genap ya? Bilangan bulat. Bulat ya? Ya, Pak. nah. Nanti ya. Nanti Nah, lantas bagaimana cara mencarinya? Ya, gampang. Karena kan ini kan jumlahnya 8 ya. Berarti kan nanti bisa jadi A1, A2, A3 dan seterusnya sampai A7-nya itu bisa jadi ya. Ini bisa jadi sama dengan 0, 0, 0, 2, 2, 2. Benar nggak? iya Pak. Iya, bisa, Pak. Ini kan 8 Tapi jumlahnya. bisa aja satu kan, Pak? Bisa aja kayak gini. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2. Dua. Ya kan? Ya. Bisa jadi juga 01, 11, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Dua.
Ini ya. Tambah Sama, satu Pak. lagi, Pak. Ah ya, nih 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau bisa jadi juga ini. Ada satu lagi yaitu 0, bukan 0 ya. Tapi mulai dari 1 ya. 1, 1, 1, 1, 1, 1, Dua. 2. Bisa ini kan? Iya, Pak. Nah, tetapi kalian masih ingat nggak ini yang permutasi dengan n unsur itu? Dengan n unsur yang sama. Jadi maksud Bapak misalnya begini. Kalau kalian jumlahkan 2 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4 nggak? Iya kan? Ya. Tetapi kan bisa juga ini jadi 1 ditambah 2 ditambah 1. Ya. Atau 2 ditambah 1 ditambah 1. Iya, Juga Pak. 4. Ya sama dengan ini tadi. Nah, masalahnya gimana berapa banyak cara menyusun ini? Ini kan berarti kan pakai permutasi dengan n unsur yang sama. Kayak yang di sini tadi lah, 2, 1, dan 1. Ini ada berapa banyak? Kan ada 3 tadi nih. Ada 3 kemungkinan. Ya dapatnya dari mana? Ya tinggal dibikin 3 faktorial. Kenapa? Karena angkanya ada 3. Kemudian per 1 faktorial kali 2 faktorial. Dari mana angka satunya? 1 itu muncul karena angka 2-nya ada 1 buah. Sementara angka 2 faktorial ini dari angka 1 yang 2 buah. Ini kan udah pernah kita pelajari. Udah. Nah, lantas ada berapa banyak totalnya? Ya udah tinggal kita cari. Kalau untuk yang bentuknya 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, berarti ini akan ada sebanyak Berarti 7. 7 per 3 faktorial per 4 faktorial. Ya, nanti dapat 35. Nah, terus yang bentuknya 0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, berarti ini sama dengan 7 faktorial per 2 2 faktorial kali 2 faktorial, 2 faktorial kali 3 faktorial, 3 faktorial. faktorial. Ya, hasilnya sama dengan berapa itu ya? Sama dengan 210. Yang ini kalau bentuknya 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, ini sama dengan 7 faktorial per 1 faktorialnya diabaikan aja. 4 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 105. Yang bentuk terakhir 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Nah, ini sama dengan 7 faktorial per 6 faktorial sama dengan 7. Nah, tinggal kita jumlahkan semuanya, maka dapat jawaban akhirnya nanti banyak tupelnya sama dengan 7, 5, 3. 357. Nah, ini jawabannya. 357 banyak tupel. Oke. Silakan dibaca dan dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya. Ya, Pak. Bapak ini direkam ya, Pak? Gimana? Ini nanti masuk YouTube ya kan? Ada. Nggak tahu kalau lupa kan bisa lihat Ya, lagi. benar-benar. Makanya. Kalau lupa bisa diputar lagi.
Pak, bisa jelasin ulang, Pak. Yang mana? Dari yang 7 faktorial per 3 faktorial kali 4 faktorial. Ya, 7-nya itu dari sini ya, Wan. Karena kan angka yang di sini kan ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya ini 7 faktorial. Kemudian kenapa 3 faktorial? Karena angka nolnya ada 3. Kemudian 2 faktorialnya kenapa ada 2-nya kan ada 4. Makanya di sini 4 faktorial. Paham? Jadi itu, Pak, pakai permutasi ya, Pak? Iya, benar. Bukan pakai Oh, iya, permutasi dengan n unsur yang sama. Paham ya? paham, Pak. Katasin bentar, Pak. Kalau mak mah geometri. Bapak, Ya. itu emang sebanyak 00 itu sebanyak 4. 1, 2, 3, 4 itu doang, Pak. Oh, cuma yang ini. Nggak bisa Kasusnya ini. lebih ya itu Mas Rasdi. Iya. Ya memang cuma ini kan. Nggak ada lagi kan. Oh. Ibaratnya kayak gini lah. Kalau kita maksimalkan jumlah nolnya ada berapa buah. Paling banyak nolnya kan 3 tuh. Karena Ya. kalau udah 4 buah kan nggak bisa. Nah, kalau 3 kayak gini. Kemudian gimana kalau 2 yang ini kita bagi menjadi ini. Jadi 1 tambah 1. Berarti kan jadinya kayak gini. Ya kan? Oh, dibagi 2 gitu ya, Pak. Iya, ibaratnya ini yang ini berkurang 1, yang ini tambah 1 gitu. Nah, yang ini nanti ke sini Oh, juga. ya. Yang ini ke sini juga. Ya kan? Yang ini. Ya. Nah, makanya terakhir nanti kan tinggal yang ini. Ya, makasih Bapak. Kalau sudah bilang ya. Udah, Pak. Oke. Sebenarnya ada soal geometri, tapi kalau Bapak jelaskan secara online kayak gini takutnya terlalu berat. Karena soal geometri butuh pemahaman lewat gambar. Mungkin nanti pas kita di madrasah baru Bapak bahas. Jadi lanjut aja dulu ke eh, soal berikutnya. Seharusnya kita bahas soal nomor berapa lagi ya? Nomor 15, tapi Bapak mau bahas yang nomor 16 aja. Oke, ini dia ya soalnya. Diberikan bilangan asli dengan FVB dari M dengan N adalah 7. Kemudian FVB dari 2M dengan 3N adalah 42. Maka FVB dari 21M dengan 14N adalah titik-titik. Oke. FVB tahu ya? Harus tahu lah. FVB itu adalah faktor pembagi bersama terbesar. Nah, kalau kita punya bilangan asli M dengan N, yang mana FVB?
dari M dengan N adalah 7, maka akibatnya adalah nilai M itu pasti sama dengan 7 kali A1 dan N sama dengan 7 kali B1, di mana FVB dari A1 dengan B1 itu pasti sama dengan 1. Nah, ini nanti kalian dari mana muncul ini, kalian bisa baca-baca lagi bagian FVB, teori dasar dari FVB. Ibaratnya begini, kalau misalnya kita punya 14 sama 21, FVB 14 dengan 21 kan sama dengan 7. Maka si 14 adalah 7 kali 2, 21 adalah 7 kali 3. Di mana 2 dan 3 itu FVB-nya pasti 1. Itu selalu 1 nih. Yang ininya. Bisa paham ya sampai sini ya? Bisa, Pak. Nah, sekarang kata yang kalimat kedua disebutkan bahwa FPB dari 2M dan 3N itu sama dengan 42. Artinya FVB dari 2M, karena M adalah 7 kali A1, maka ini Bapak ubah jadi 2 kali 7 kali A1 dengan 3N. Berarti dengan 3 dikali 7 dikali B1, itu sama dengan 42. 42 adalah 6 dikali 7. Atau dengan kata lain, FPB dari 14A1 dengan 21B1 itu sama dengan 6 dikali 7, atau 42. Nah, dari sini, maka jelas ya, bahwa 14A1 dan 21B1 itu selain bisa dibagi 7, juga bisa dibagi 6. Maka agar bisa dibagi 6, akibatnya nilai A1 itu haruslah bisa kita nyatakan dalam bentuk 3 kali A2, dan nilai dari B1 itu harus bisa dinyatakan dalam bentuk 2 kali B2, dengan FVB dari A2 dan B2 itu sama dengan 1. Oke, coba dipahami dulu. Karena nanti kan 14 kali 3 kan 42. 21 dikali 2, 42. FVB-nya kan 42. Bapak, Ini loh, ini kan Coba. ini kan 14A1. 14A1 biar bisa dibagi 42 kan ya A1-nya harus 3 kali A2. Kenapa begitu? Karena kalau 14A1 di sini Bapak tulis A1-nya kita ganti dengan 3 kali A2, berarti ini jadi 14 dikali 3 A2 sama dengan 42 A2. Sementara 21 B1, kalau B1-nya kita ganti dengan 2 B2, berarti ini jadi 42 B2. Artinya apa? Keduanya, baik 14 A1 maupun 21 B1, itu kelipatan 42. Karena FVB-nya katanya 42, berarti A2 dengan B2-nya harus saling relatif prima, atau FVB-nya sama dengan 1. Gitu. Oh iya Pak, kenapa A2 dengan B2 yang bisa relatif prima? Ya karena kalau nggak relatif prima, misalnya ya, ini misal nih, misal A2-nya sama dengan 6, B2-nya sama dengan 4 Bapak bikin. Berarti ini jadi berapa? 14A1-nya. 14A1-nya kan A1. jadi 42 kali 2 kali 3 kan? Ya, Sementara 21B1 jadi berapa? 42 kali 2 kali 2. kali 2 kali 2. Nah, artinya apa? FPB-nya udah, berarti kalau kayak gini FPB dari 14A1 dengan 21B1 itu udah nggak 21 lagi, udah nggak 42 lagi, tetapi 84 di sini. Kenapa? Karena 14A1 bisa dibagi 84, 21B1 juga bisa bagi 84. Sementara kita maunya kan FPB-nya 42. Makanya si A2 dan B2 itu harus relatif prima, harus FPB-nya 1 gitu.
Oh, oke Pak. Menjaga FEB-nya itu biar tetap 42. Nggak ngerti, Pak. Baca-baca lagi ini ya, kawan. Baca-baca lagi tentang FEB dan KPK materinya. Oke. Kalau misalnya kesulitan memahami pakai simbol, coba pakai angka nanti. Jadi nanti diputar-putar ulang lagi ini sambil dipahami pakai gunakan angka kalau susah pakai huruf. Oke, Bapak lanjutkan bisa? Bisa. Bisa. Nah, sekarang gini, yang ditanya apa? Berapakah FEB dari 21M dengan 14N? Maka FEB dari 21M dengan 14N adalah titik-titik. Nah, pertanyaannya adalah FEB dari 21M dengan 14N. Oke, balik lagi ke awal. Berarti ini kan sama dengan FEB dari Berarti ini sama dengan FEB dari 21M. Berarti ini 21 dikali 7A1. Kenapa begitu? Karena di awal kan udah ini, kita bikin M sama dengan 7A1. Sementara 14N adalah 14 dikali 7B1. 7B. Nah, berarti ini sama dengan FEB dari, Bapak nggak akan cari hasil akhirnya, tetapi akan Bapak ubah 21 kali 7 ini, Bapak ubah jadi 3 kali 7 kuadrat. Kali A1. Ini jadi 2 kali 7 kuadrat kali B1. Oke, paham nggak? Paham. Nah, berarti ini akan sama dengan FEB dari 3 kali 7 kuadrat. Nah, A1-nya Bapak ubah menjadi 3A2. Berarti ini dikali 3A2. Kemudian 2 dikali 7 kuadrat dikalikan dengan B1. B1 adalah 2B2. 2B2. Ini 2B2. Nah, terakhir nanti kita akan dapat FEB dari 21M dengan 14N itu sama saja dengan FEB dari 3 kali 3 adalah 3 kuadrat dikali 7 kuadrat dikali A2 dengan 2 kali 2 adalah 2 kuadrat dikali 7 kuadrat dikali B2. Nah, pertanyaan Bapak sekarang ini, ada nggak, bukan ada enggak, tapi berapakah bilangan terbesar yang bisa membagi keduanya, ini dan ini? Ingat, A2 dan F2 itu kan FEB-nya sama dengan 1. 6, Berapa? 6 ya. 1 juga bisa sih. 1. Bukan 1. 42. Bukan 42. 6 kan Pak? Bilangan yang pertama kan ini. 3. Ini kan bilangan yang pertama. Ini bilangan yang kedua. Nah, kira-kira sama-sama bisa dibagi berapa keduanya? Bagi 3 lah. 3. 7. Nah, ini nggak bisa bagi 3 kan? 7. Bukan 14. 7. Bukan 7, tetapi yang benar apa? 7 pangkat 2. 7 pangkat 2. Iya kan? Ruas kiri bisa dibagi 7 pangkat 2 yang ini. Yang ini juga bisa dibagi 7 pangkat 2. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Berarti FEB ini sama dengan 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 adalah 49. 49. Ya, berarti jawabannya 49. Nah, mungkin nanti timbul pertanyaan kayak gini ya. Apakah A2 dengan B2 ini tidak berpengaruh, Pak? Mungkin begitu ya. Ya jelas tidak berpengaruh. Kenapa? Karena udah disebutkan di sini bahwa A2 dengan B2 itu FEB-nya 1. Artinya, tidak akan ada bilangan, katakanlah P ya. Katakanlah P. Nah, anggaplah ini 7 kuadrat kali P. Yang mana P bisa membagi A2 dan P bisa membagi B2.
Ya satu-satunya yang mungkin dari nilai P itu ya kan P sama dengan 1. Kenapa? Karena EPB keduanya itu sama dengan 1 gitu. Makanya baca-baca lagi konsep EPB. EPB itu apa? EPB itu adalah bilangan bulat terbesar yang bisa membagi dua buah bilangan gitu. Misalnya EPB dari X dan Y adalah bilangan bulat terbesar yang bisa membagi X dan bisa membagi Y. Nah, kalau di sini jawabannya adalah 7 kuadrat. Karena 7 kuadrat bisa membagi 3 kuadrat kali 7 kuadrat kali A2. Dan 7 kuadrat bisa membagi 2 kuadrat dikali 7 kuadrat dikali B2. Oke, begitu lebih kurang. Ada pertanyaan? Nothing. Oke, silakan dicatat ya. Tadi udah sampai mana nyatatnya? Belum ada ya? Belum ada, Pak. Oke, silakan dicatat dari awal, dipahami lagi. Ini pun sebenarnya kalian bisa pakai angka, kalian tebak-tebak angkanya.
Gimana persiapan untuk tes? Aman ya? Ya, begitulah Pak. Yakin ya? Insya Ya, Allah ya, yakin Pak, ya yakin, dibahas insya Allah. KPM-nya Pak. Apa, Pip? Ya dibahas yang aku mau tahu betul tadi malam. Oh gitu, boleh, boleh, boleh. Izinkan share screen Pak. Oh gitu ya. Sebentar. Ini biar dicatat dulu ini, Dak. Baik Pak. Mana cara izinkan share screen? Bapak Zoom Bapak premium ya? Iya. Kenapa? Malam Apip cuma bisa sampai 40 menit Pak. Iya, kalau nggak premium ya cuma 45 menit. Berapa sebulan Pak? Hah? Berapa sebulan? Berapa kemarin? 100-an lah lebih. Tapi kan Bapak kepake tiap hari kan Pak. Iya, hampir tiap hari kepakai. Makanya Bapak mendingan premium. Oke. Udah selesai nyatatnya? Sudah Pak. Pak, geser ke bawah. Apa lagi mau digeser ke bawah? Oh, lah ya, Pak. Di sini bawahnya. Oh, ada, Pak. Kan jawabannya 49 tadi ya. Oke, Pak. Oke, Apip mau share screen yang mana, Apip? Wah, Ya ini Pak, ini semalam kami pelajari nih ha. Oh itu Bik. Oh, Ya. ini. Nilai dari akar pangkat 4 dari Bentar. Ini Ya, pakai terus sifat pangkat 2 di sini. Bukan. Pangkat sama dengan akar B itu kan sama dengan bukan gitu sih. Ini Apa, Pip? ini A ya, ini akar B. Ini akar 2 enggak Pak? Kan sama dengan pangkat 1/2. Kami pakai sifat itu Pak. Jadi kayak gini. Dapat gini. mana boleh? Enggak boleh. Coba, enggak boleh Pak. Hai. Ya nggak boleh karena kan ini kan penjumlahan ya. Kayak gini lah misalnya. Misal Bapak bikin ini. Ini berapa tuh? 4, 11. Berapa aja? 4, 11.
15, 16, 21. 4, 11, 15, 16, 21, 21 ya? 24. 24 ya? Iya, Pak. 4, 11, 15, 16, 21, 24. Oke. Coba diapakan dulu ya. Ini kecerdasan, Pak. Oke, yang Bapak udah muncul. Belum. Udah, Keluarkan yang pip dulu. Oh, udah. Udah. Coba kita bahas. Itu nggak bisa pakai yang kayak gitu. Misalnya gini lah. Bahas coba, Pak. Bapak punya akar 4 ditambah 4 ditambah berapa? 16 ditambah 9. Tambah 5. 4 ditambah 9 lah misalnya. Ini kan nggak bisa kita jadikan akar 4 ditambah akar 9. Nah, apa enggak gitu? 4 tambah 9 berapa? 13 kan? Ya. Akar 13 emangnya sama dengan 2 ditambah 3? Kan enggak? Oh, ya, enggak. Bukan 5 kan? Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. makanya yang tadi nggak bisa. Kalau tadi kan ini akar pangkat 4 dari 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 2 11 pangkat 4 ditambah 2 15. pangkat 11 tambah 2 pangkat 15 tambah 2 pangkat 16 ditambah 2 pangkat 21 ditambah 2 pangkat 24. Iya, ini kan. Nah, kalau Iya, kalian Pak. mau mencari jawaban soal yang ini, kayaknya ini deh. 4 ke 11 itu selisih. 4 dengan 11 selisihnya berapa? 7 ya? Iya, Pak. Gimana ya? Ini ke sini 2 pangkat 7 pula. Yang paling gampang sih dijumlahkan semuanya ya, tapi nggak mungkin pula kayak gitu. Ini bisa diubah jadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3, benar? 1 ditambah 2 pangkat 3, sorry. 1 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 11 tambah 2 pangkat 15. Kok 15? 12 ya? Ditambah 2 pangkat 17 ditambah 2 pangkat 20. Nah, kalau kayak gini boleh, Pep? Kenapa ada pangkat 3, Pak? Ya, iya, Pak. Oh, 2 pangkat berapa ya? Pangkat 11, 7. 2 pangkat 7 ya? Nah, Iya, Pak. Ya kayak Nah. gini, Pak. Udah Udah ada kayak gini ide, Pak. juga kemarin, Pak. Cuma nah kalau ini lagi. boleh dikeluarkan. Pak. Iya, Beribu-ribu. Pak. Nah, ini boleh diubah jadi 2 pangkat 4 dikali ini. 1 ditambah 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat berapa? 11 tambah 11, 2 pangkat 12 tambah 17, 20. 17 ditambah 2 pangkat 20 ini boleh. Nah, ini kan jadi 1 ya? Jadi 2 ya yang ini. Iya, Pak. Ini kan jadi 2 pangkat 4 per 4. 2 pangkat 4 per 4 adalah 2. Kemudian dikali akar pangkat 4 dari, nah ini kita lihat, ada yang sama nggak di sini? Kalau 2 kita pangkat 7 dibanding 1, 4, gimana ya? Satu ditambah 2 pangkat 7 ditambah 2 pangkat 11. Masa ya dijumlahin satu-satu sih? iya, kayak Difaktorkan Pasti lagi. kemarin nasi hitung satu-satu, Pak. Banyak Coba dapatnya. 1000. coba difaktorkan lagi jadi 1 ditambah 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 terus 2 pangkat 7 lagi. Terlalu jauh ya? boleh gitu, Pak. Ya boleh aja, tetapi kan ini kayaknya ada apa lah, ada rumusnya ini pasti. Ada hubungan sama yang pangkat 4 nih kayaknya. Atau pangkat berapa lah gitu. Bapak yakin ini pakai binomial nih kayaknya? Kayaknya ya. Ini binomial Newton. Iya, kemungkinan besar pakai binomial Newton sih kayaknya. Dia mungkin ini nih, kayak 2 pangkat sesuatu. 2 pangkat A misalnya ditambah 1 per 2 pangkat B. Kemudian dipangkatkan N. Kayak gini kayaknya. Sebentar.
Kalau ini jadi pangkat N, berarti 2 pangkat 2. Berarti ini jadi nanti 2 pangkat 2. Sebentar ya. Sebentar ya, Bapak pikir dulu ya. AN 2 pangkat A kali N kurang 1 dikali 2 pangkat min B. Berarti nanti jadi AN dikurang A dikurang B sama dengan 11. Min BN sama dengan 24. AN sama dengan 4. Kalau N-nya 4, A-nya 1, B-nya 6. A-nya 1, B-nya 6. 1 kali 4 dikurang 1 dikurang min B pokoknya. 1 dikurang. Nanti lah ya Bapak coba cari ya. Gimana cara menjelaskan lebih mudah ya. Ya, Pak. Bapak ini kok jadi 2A kurang 1, Pak, bukan 2 pangkat A tambah 1. Gimana? Tambah. Ini, Pak, kok jadi 2 yang ini? 2N kurang 1. Soalnya ada ini, Pep. Ada 2 pangkat N-nya dulu sebenarnya. 2 pangkat AN, sorry. Iya. Atau AN ya. Terus Pak dikurang 1, Pak. Ya, itu di binomial Newton kan kayak gitu. Dia makin berkurang nanti. Oh iya ya. Yang satu lagi makin bertambah. Bapak yakin ini pakai binomial Newton nih? Oh. Tinggal dicari apa namanya itu kayak yang sesuai gitu. Bisa juga 2 pangkat AN sama dengan 24. BN sama dengan 4. A-nya berapa berarti itu ya? A-nya 6, B-nya 1. Kayaknya bisa juga gini. 2 pangkat 1 kali 4 ditambah 2 pangkat 1 dikali 3 dikali 2 pangkat B-nya berapa tadi? A-nya 6. 6 dikali 1. 6 tambah 3, 9 ya. Nantilah Bapak cari yang pas ya. Oke ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, sekian dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sip. Oke. Terima kasih, Pak.